So guys, bismillahirrahmanirrahim, balik lagi, ngevlog lagi. Jadi hari ini kita mau nengokin mobil sebelumnya si GR ini ya. Ini GR yang tempo hari kita ganti suspensinya ya. Kaki-kaki udah rapi, udah oke lah, udah mumpunin. Hari ini kita mau ngecek mobil sebelumnya dia. Jadi kebetulan karena Innova ternyata nggak perlu dikembaliin, balik lagi ke kita. Ya wes, kalian juga kayaknya kemarin banyak banget yang pada nungguin project gue main diesel. Nah karena ini pertama kali gue juga bangun mobil diesel ya, Innova itu, dan Fortuner ini ya itu dia. Jadi kayaknya gue untuk percobaan main diesel di Innova dulu, karena sekalian juga ada beberapa parts yang harus diremajain ya. Secara itu dari 2016 Innova Reborn 2 GD ya kalau nggak salah ya, kalau misalkan Innova Reborn gitu. Jadi seperti apa parts dan kayak apa mobilnya, mungkin tipis-tipis sih udah pernah ada di vlog-vlog gue yang sebelumnya. Cuman kayak gimana sekarang kondisinya kita lihat, dan ada mainan ya sedikit-sedikit yang kita otak-atik kayak apa detailnya kita lihat aja abis ini. Oke, ikutin terus guys, gue RG 700. Ciao. Guys, disambut hujan kita menuju ke Jakarta Timur. Jadi bengkelnya ini sama seperti bengkel si GR ini. Jadi di daerah Durensawit Jakarta Timur, di Asko. Jadi gue ganti parts apa aja, coba nanti kita lihat ya, ikutin. Yang pasti gue percayain mobil ini GR sama mobil Innova itu ke Asko untuk urusan kaki-kaki. Nah kaki-kakinya apa aja yang diganti, kayak gimana detailnya, coba nanti kita lihat ya. Sekalian kita tipis-tipis ngebahas tentang Innova yang abis diremajain, habis permajaan beberapa partsnya. Nah kita lihat nanti detailnya. Oke, mudah-mudahan nanti hujannya udah reda, biar nggak ada noise suara hujan-hujan kayak gini. Oke, gue RG 700, ikutin terus. Nah guys, jadi nggak lama dari komplek tadi, cuman kita harus muter balik jauh ya, karena putar balikannya itu ada deket SPBU doang, setahu gue. Jadi agak jauh, karena putar balikan udah ditutup, mungkin bikin macet. Nah ini kanannya setahu gue nih banjir Kanal Timur ya, BKT yang biasa orang-orang banyak kayak macam pasar malam pada sore-sore gitu tuh, yang di seberang sananya tuh setahu gue ya. Banyak orang-orang nongkrong, ngap-ngapan nih biasanya pada di sini nih, gue liat nih update-annya nih. Karena emang seru sih, ini udah mulai tertata ya. Jadi begitu ancar-ancarnya di daerah Durensawit. Jarang-jarang nih ya, RG 700 keluar kandang. Nah, nggak jauh dari putar balikan ada Alfamart. Kita belok ke kiri, tiba-tiba ada bengkel yang proper di sini guys. Nih, kalian lihat. Ada apa? Wih, ada itu Ford yang udah dijadiin traktor tuh kayak Ranger. Nah, sampai kita, dan pemandangannya ada Integra DC5. Gokil, kita masuk aja. Ada FD lagi depan tuh, ada motor juga, ada apa namanya, MV Agusta Super Veloce ya, apa namanya, ada Evo 10. Nanti kita lanjut lagi, kita lihat mobil kita di mana. Guys, jadi Fortuner yang tempo hari lagi dicek lagi, karena kayaknya masih belum sip, ada sedikit kurang miss, sedikit banget kayaknya settingan yang harus diubah sedikit, kayaknya ada baut yang agak sedikit nggak kenceng kayaknya. Cuman lagi dicek lagi di depan. Kita tengokin project kita. Tara. Innova kita sudah datang akhirnya. Jadi inilah Innova bangunan kita guys. Udah ganti pelek. Yoi. Jadi gue niatnya sebenarnya nggak ganti pelek, malah jadi ganti pelek ke sini. Pakai braid 18 ya. Disc brake-nya juga diganti, dan brake pad-nya juga pakai yang ceramik dari Armv juga. Sama kaki-kaki sih kurang lebih setupnya sama kayak di mobil Fortuner, cuman ini lebih ada main di mesin-mesin. Nah tuh kalian bisa lihat, mungkin tuh udah ada ini juga, balance arm, ada stabilizer juga. Ini belakang juga diganti, remnya, dalamnya, brake pad ya. Nah mungkin kalian notice di sini knalpotnya udah ganti, ada pelanginya pakai BRD, ada kayak BRD dari Thailand. Nah bawahnya kurang lebih begini sekarang, pakai stabilizer, sama kurang lebih sih sama aja setupnya kayak di Fortuner. Karena memang ini mobil settingannya kurang lebih memang gua samain kayak di Fortuner, karena gua ngerasa di Fortuner enak. Nah di sini kayaknya kalau misalkan Innova udah enak, diganti begini lebih enak lagi nih. Cuman yang ngebedain, kalau di mobil itu kita pakainya Profender, di mobil ini kita pakainya ISS. Jadi kemarin katanya ditawarin pakai ISS, barangnya lebih rigid,
kita cobain nih. Jadi ini dia nih barangnya, Innova kita setelah hampir sebulan nggak kita pegang, udah diacak-acak. Velgnya ganti jadi lebih nyetel, abu-abu gunmetal gitu. Braid dari Spanyol nih ya kalau nggak salah, merek Spanyol. Biasa dipakai sama Evo gitu yang gua tahu buat rally. Belakang sih semua sama aja, dan ini dicun kemarin di X-Boost, dan terakhir gua pasang ini juga nih guys. Nah, nih mungkin kalian ada yang kepo mesinnya apa aja sih yang diganti. Nah, sedikit aja nih ya gua kasih lihat. Jadi di sini ada yang diganti. Kelihatan nggak tuh guys, ada gold. Jadi ini nih gua kasih lihat kalau pakai lampu. Gua ganti itunya ECU-nya pakai ini nih barangnya nih. Dari ECU Shop ya, gua pakai Monmax Revo. Nah, ini pasangnya di rev. Cuman untuk mesin kemarin yang ngerjain itu di X-Boost gitu. Jadi ini mobil udah nggak standar lagi dalemannya, pakai itu juga. Cuman itu masih sementara. Bus apa namanya? Bus meter ya, kalau nggak salah namanya. Gitu sih guys. Sama ada sedikit penggantian parts di sini. Kalau kalian mau lihat, ngelongok, coba nih ya kalian lihat. Kelihatan nggak tuh? Tuh, tara. Ada intercoolernya sekarang. Kalian lihat tuh ya. Jadi ini udah nggak standar lagi. Gue maunya emang sleeper santai. Kita lihat di sini. Nah, parah. Jadi intercoolernya diganti, tapi radiatornya nih nggak ada nih. Gimana nih? Gue mau pakai koyorat, nggak ada barangnya. Nunggu barangnya ada. Jadi radiatornya masih nunggu di Asko nih. Koyorat, pakai open air filter. Terus knalpot dari depan sampai belakang ganti pakai BRD. Ini pakai intercooler BRD juga deh kayaknya. Pakai dari ini, pakai ATF cooler ya kalau nggak salah buat dinginin transmisi. Ini semua piping custom. Itu dia sih guys paling mesinnya yang bisa gue kasih lihat, karena lain-lain sih lebih kayak ke settingan sih. Oke. Ini lagi mau dites lagi. Habis touring ya bro? Habis pouring, tinggal dites jalan ya. Iya. Mudah-mudahan sih lebih top. Cuman katanya Doi karakternya si YSS beda sama Profender ya. Betul, karakternya agak lebih firm, agak lebih stiff lah. Tapi nggak sekeras coilover. Nah, karena gue masih mau ngincar daily buat nyaman. Doi nyaraninnya jangan pakai coilover. Iya sih, emang gue tau coilover emang buat mobil-mobil begitu cocok tuh di C5. Evo cocok, kalau ini mah udahlah, nggak usah sampai segitunya. Kalau buat dibawa ke luar kota, kan namanya coilover pasti lebih pendek, takutnya gasruk atau apa, iya. nggak enak kan. Dan ini juga kayaknya nggak perlu ganti per ya, kayak kalau buat cukup, ya. Buat harian udah pas banget fitmentnya. Pakai bannya agak jadi kelihatan meaty gitu ya. Betul. Ya. Jadi kalau di luar kurang lebihnya udah kena cahaya. Begini nih Innova kita. Project kedua bangun diesel. Yang ini sih agak kecebur beneran kalau yang ini. Ganteng ya, kayak ganti tol gitu. Ini ya, velgnya. Lihat tuh. Ya wes guys, nanti kita lanjut lagi. Gue sih belum nyobain jujur aja. Nanti habis dispouring baru kita lanjut. Sekalian kita bersih-bersih, karena itu hampir 1 bulan nggak gue pegang mobil. Kita tinggal touring kemarin kan ke Bali. Kita masih di Asko ya. Nanti kita lanjut lagi guys. Ganteng banget di C5R. Habis dispouring yang pertama masih agak belum sip, masih agak mentok sepertinya. Masih ada yang harus disetting. Jadi ini belum final, masih dicobain lagi kayaknya habis ini. Jadi ini belum final, masih dicobain lagi kayaknya habis ini. Sekali lagi run, jalan dulu tes buat ngerem, buat belok segala macam, baru deh. Oh iya, ini gua ada ganti parts juga buat transmisinya. Nggak kelihatan sih di sini ya. Ini masih apa namanya? Bentuknya masih normal, masih kayak standar, cuman bedanya ada boost meter. Cuman gue ganti GoTrans kemarin karena katanya kalau misalkan udah di upgrade beberapa parts, so ya turbo juga gue ganti. Ini pakai SKS turbonya. Terus nozzle juga diganti. Nah itu jadi itu harus di setting lagi, harus pakai apa namanya GoTrans biar nggak selip, dan kalau downshift itu jadi lebih power katanya, jadi nggak ngelus power banyak, nggak selip juga itunya transmisinya. Ini guys. Nah guys, ternyata mobilnya harus diangkat lagi karena ini ada yang mentok di kepetnya. Apa sih kepet tuh? Mud flap ya, yang di bagian bawah sini kalau belok tuh jadi ada mentok. Jadi kayaknya kita akalin, kita papas aja, kita potong tipis. Jadi kalau belok begini sama begini di kiri kanannya aman gitu, biar nggak mentok ke bannya.
Sebenarnya sih nggak apa-apa juga karena ketemunya karet. Cuman gua kayaknya daripada ada bunyi-bunyi aneh, mendingan sekalian aja dipotong karena itu juga nggak gitu ngaruh. Udah begini juga kan. Ini kebetulan offsetnya emang rata-rata, jadi agak keluar kalau misalkan belok kan. Nih kalian lihat ya. Lucu juga Innova pakai ban begini. Ini nggak dipendekin ya. Ini tingginya standar begini nih kurang lebihnya. Kalau napak, kalau udah di jalan cukup sih kayaknya, nggak perlu dipakai lowering kit karena ini buat daily bukan buat balap-balapan. Apalagi kalau buat keluar kota biar nggak mentok di spakbornya gitu. Nah ini seninya ngebengkel nih guys. Seru tapi ya. Jadi disc brake-nya kelihatan ya kalau kayak gini, kayak expose tuh, sama shock breaker-nya warnanya putih. Lagi dicek untuk bagian ininya. Ini kita lihat coba. Bagian yang mentok tuh kayaknya tuh di ininya nih, tuh di dalamnya, kepet dalamnya itu kayak lagi mau diakalin. Ini disc brake-nya, ini ininya shock breaker-nya dan selang remnya warna biru-biru tipis, kalian lihat ya. Yang lagi mau diakalin kiri dan kanan. Kita lihat nih, ngebengkel dulu, seninya ngebengkel nih guys. So guys, jadi kemarin itu terlalu gelap dan terlalu licin kali ya bisa dibilang, karena kemarin hujan setelah kita dari Asko ya. Karena kalian bisa lihat sendiri kan itu backgroundnya masih becek-becek, jadi kurang lebih begini mobilnya. Nih buat kalian yang kepo. Nah jadi kurang lebihnya fitmentnya begini, pakai per standar, cuman ganti shock, pakai pelek braid ya. Kalian bisa lihat jadinya begini. Kondisi mobilnya Innova Reborn 2016. Asik ya, jadi buat daily banget. Karena velgnya sekarang lebih kebuka, jadi lebih ke expose ya ininya. Cakramnya kalian lihat sendiri. Ini sih guys paling yang bisa gue kasih lihat ke kalian. Kalau bentuk eksteriornya sama warnanya aja sih dibikin matte ya, karena udah mulai kusam juga. Sempat di ini juga sih, udah sempat ada beberapa parts yang sempat kita remajain di catnya, cuman ini sekalian aja biar rapi dibikin matte semua begini. Knalpotnya kayaknya masih ada yang mentok deh. Di knalpot ada suara yang kayak beradu gitu besi kayaknya ya, gue juga nggak tahu. Kayaknya harus dicek lagi, nanti kita angkat sekalian kita setting lagi karena ini ternyata settingan mobil ini belum enak-enak banget guys gitu. Kita lihat lagi ini bumper lagi mau sekalian dirapihin. Kayaknya ke depan mau gue ganti headlamp sama fog lamp kali ya. Headlampnya kita bikin yang model kayak di Innova yang tipe Venturer kayaknya ya, atau enggak memang beli lampu Venturer, gimana nih menurut kalian? Tapi kalau buat body sih kayaknya gue nggak mau ganti ke body kit Venturer, biarin aja yang tipe V kayak gini, atau bisa dibilang kayak tipe Q ya kalau nggak salah ya, kalau di zaman dia ya, yang gini aja, yang emang kayak tahunnya aja, nggak perlu kayak facelift yang baru kayaknya ya, biar memang kita sleeper masih santai aja kayak buat daily. Kita lihat nih, kita tes kayak gimana mobilnya sekarang. Oke. Sorry banget nih guys, masih agak kotor dalamnya. Kita cobain kayak gimana keseruannya pakai mobil ini. Jadi mobil ini udah di-tune, di rev. Kayaknya sih horsepower juga nggak gitu gede-gede banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paling mungkin ya nggak sampai 300 sih, maksudnya 200 gede aja gitu kayaknya ya. Karena memang ini mau buat harian dan gue nggak mau yang ndut-ndutan banget gitu loh. Kayak gue takutnya kalau terlalu ndut-ndutan jadi nggak enak guys, tarikannya, bawaannya ya. Sama gue mau sedikit review tentang shock breaker yang udah diganti dan pengereman ya, karena ini yang diganti di video ini di Asko kemarin. Kita bagian kaki-kaki lagi sama seperti kita kemarin nyeting di GR. Nah, jadi ternyata guys, rasanya pakai shock breaker YSS ini, pakai YSS beda sama yang kita pakai di GR. Nah, rasanya memang benar, gue udah sebelum ganti di Asko pun udah dikasih ini ya, udah dikasih info, dibilang ini rasanya shock breakernya bakal lebih keras daripada rasanya yang kita pakai di GR. Tapi ternyata bener, memang rasanya lebih apa ya, bisa dibilang lebih kayak naik mobil sedan ya, bisa dibilang ya, ketimbang nyaman tuh nggak gitu nyamannya tuh jadi kayak kita pakai sedan yang performance lah bisa dibilang.
Tapi nggak yang kayak mental-mentul banget gitu, nggak. Cuman kalau misalkan buat high speed, apalagi kita main di tol, itu enak banget guys. Apalagi mungkin ada penambahan stabilizer dan lain sebagainya itu ya. Jadi menurut gue itu memang sangat ngaruh di Innova dan menghilangkan body roll. Sangat menghilangkan body roll. Cuman yang gue rasain sih karena ini udah ganti rem, memang improve, tapi buat power segini menurut gue nggak tahu kalau kalian atau orang lain yang lebih nekat itu mungkin udah lebih ini ya, udah lebih daripada cukup. Tapi menurut gue masih agak ngeloyor. Tapi masa ya Innova kayak big bracket? Ini buat harian loh, bukan buat balapan, bukan buat sentul. Masa kita pakai BBK, kan lucu ya nggak guys? Jadi begitu aja sih paling impresi yang bisa gue kasih ke kalian. Masalah bantingan memang lebih keras, tapi memang kerasnya tuh bukan keras yang jadi kayak gerak keras gitu, nggak. Mungkin karena settingannya juga ya, presetnya jadi bikin kayak masih daily, jadi nggak membel gitu. Jadi kalau misalkan kita habis jalan bumpy atau kita habis ngehajar polisi tidur tuh langsung dep. Nah itu agak tebel gitu rasanya, nggak yang dung kayak gitu. Paling itu aja sih kalau yang bisa gue kasih. Kalau misalkan selang rem segala macem sih memang rasanya jauh ya. Rasa ngeremnya kalau misalkan kita lagi high speed jauh lebih pede, kayak lebih tebel rasanya. Emang itu nggak bohong ya, karena brake pad semua diganti. Cuman gue ngerasanya sih ya itu mungkin karena powernya agak lebih loyor, karena kita udah ganti beberapa parts yang kayak kalian bisa lihat ya, udah ganti nozzle, ganti turbo, ganti apa namanya, open air filter dan lain sebagainya itu, dan kawan-kawannya pakai full system knalpot segala macam. Nah mungkin itu outputnya kan agak-agak lumayan gitu ya, jadi makanya gue bilang agak loyor. Itu aja sih paling yang bisa gue kasih lihat ke kalian itu. Terus ya mungkin apalagi ya, feel bawanya untuk mesin setelah gue upgrade begini sama-sama aja sih. Kayak kalau dibilang galak, ya memang cukup galak ya, cukup signifikan perbedaan. Cuman bukan yang galak yang jadi wah over control dan lain sebagainya, enggak kok. Masih enak dipakai, masih nyaman, masih enak kok mobilnya. Kayak daily pun bisa. Terus suara, memang kalau untuk suara ya, kalau kalian nanya, ini kan gue nggak pakai resonator ya, kalau nggak salah itu namanya katalik atau apa sih namanya, yang biasa kita pakai buat ngeredam suara. Itu memang dicopot, jadi bener-bener pipa-pipa doang, udah bawaan dari apa, BRD ya kalau kayak gini. Nah itu cuman langsung plug and play. Suaranya memang kalau di RPM tinggi, nanti coba kalau misalkan ada jalan kosong gue kasih dengar ke kalian, memang suaranya lebih ngebas ya. Itu aja sih paling yang harus diwaspadain. Bukan diwaspadain ya, yang mungkin harus dikorbanin, apalagi kalau kalian udah download upgrade audio segala macam, itu jadi agak ganggu, jadi agak ada suara dengungnya, tapi di RPM atas doang. Dan kalau misalkan harian kayak gini, lagi stop and go, lagi macet nih ya, kondisi macet, suaranya sih ya kayak diesel biasa aja guys, dan nggak ada suara aneh-aneh. Sama paling karena ini udah pakai open air breather kit, nanti kalian dengar sendiri ya, suaranya tuh jadi lebih kayak gitu loh, lebih nyedot gitu loh bisa dibilang. Mungkin kalau misalkan buat orang yang biasa naik mobil standar atau nggak pernah ngerasain mobil oprek-oprekan begini ya agak kaget sih mungkin. Ya, nanti gue kasih lihat ke kalian kayak gimana ya, mudah-mudahan ketangkap juga suaranya. Oke, stay tune terus guys. Nah nih suaranya nih guys, kalau kalian mau dengar tuh ada tututunya, dan itu kalau udah habis tututu begitu di belakang tuh gue nggak enak rasanya kalau misalkan di jalan rame begini, karena emang bener-bener sengebul itu sih jadinya. Nih ya, gue tarik dikit nih ya. Tuh di belakang bener-bener itu cumi-cumi ngaco. Gue gak enak banget, paling gue bisa ngasih sedikit gambarannya begitu sih. Overall sih nggak ada apa perbedaan lain, paling ya yang bikin gue jadi agak nggak enak karena cumi-cumi. Kalian banyak banget yang komen di gue kemarin kayak, itu apa namanya, jadiin cumi-cumi bang si GR ya kan. Enggak deh kayaknya, ini aja gue ternyata nyobain. Ini mobil pertama gue yang gue modif cumi-cumi kayaknya. Ini main diesel gue baru pertama di mobil ini. Kayaknya begini aja gue udah rasa nggak enaknya tuh udah aduh. Kayak gue nggak biasa nih kalau misalkan bikin orang-orang yang di belakang gue jadi keasepannya bener-bener asap itu masalahnya. Kalau zaman dulu kita main sport car apa gitu-gitu, dibilang gue asepin tuh ditinggal jauh gitu ya. Kalau ini bener-bener diasepin asap hitam. Nah ini jalanan agak kosong, coba ya. Oh suaranya begitu guys. Kedengeran nggak?
Itu pas nyedot sih rasanya, seru. Kayak bener-bener kayak, nah ini dia nih, kayak power mode ditambahin lagi, jadi kayak masuk ke sport plus kalau bisa dibilang. Cuman yang pasti segitu aja di belakang itu udah cumi-cumi tipis guys asapnya. Cuman nanti kita lihat ya di depan, mudah-mudahan jalan agak kosong. Gue coba tarik lagi. Ini sekarang posisinya gearnya masuk ke S ya, kalian bisa lihat gear masuk ke S. Untuk GoTrans ya namanya kalau nggak salah ya, transmisinya itu emang enak sih guys. Jadi setiap kita launch pindah gigi itu berasa kayak naik Porsche sih bisa dibilang. Walaupun nggak dual clutch tapi kayak kayak nge-lag itu dikit banget. Apalagi kalau kalian downshift, waduh itu kalau kita nanti pakai pedal shift di sini sih kayaknya sih jauh lebih seru lagi tuh ya. Ini ada motor nyempil. Nah ini depan nih kosong, biasanya kita coba ya. Sambil buka kaca sedikit kali ya. Oh ada kereta tapi guys, biarin aja lah ya, kereta lewat dulu, kita santai. Nih gua tarik nih. Tuh di belakang kalian lihat tuh. Asapnya sih ngeri. Nah untuk ngerem kayak gini nih, baru kalau kita mau hard brake itu baru berasa guys. Jadi bener-bener remnya berasa di upgrade tuh di situ. Gitu paling yang bisa gua kasih apa ya, impresi ke kalian. Nih gua coba tarik sini ya. Tuh kalian bisa lihat kan, pas apa namanya, pas dia pindah gigi itu rasanya bener-bener apa ya guys ya, bisa dibilang pas pindah gigi kayak nge-lag-nya sedikit banget ya. Jadi kalian lebih, gue sih ngerasa sih lebih apa ya, lebih kalau misalkan kita main di tol atau emang bener-bener lagi butuh seru-seru sih lebih enak ya kayaknya. Kita dengar, suaranya. Mungkin kalau orang yang nggak pernah naik mobil ini nantinya bakal ngiranya kayak ini ada sesuatu yang bocor, apa knalpot, apa dari dashboard, karena kan suaranya dari depan kan. Nah itu sih paling kalau supir yang benar-benar nggak pernah megang mobil beginian ya agak-agak pasti. Nah, lihat lagi. Suaranya itu loh, tuh kalau kata anak zaman sekarang ya. Cuman ya gitu doang sih guys. Kalau dibilang kenceng banget apa buat track race apa segala macam, enggak. Ini mobil bener-bener dibangun bukan buat itu soalnya. Mungkin ke depannya nanti kalau misalkan sampai gua hilaf, ya paling ganti turbo yang gede ya. Cuman ya gua nggak tahu sih, gue sendiri sih buat kompetisi drag race gitu-gitu sih gue udah kayak nggak tahu ya. Gue sih kurang into lah, cuman nggak tahu nanti ke depannya. Karena jujur aja main ini sih seru banget ya, dan ini menurut gue masih banyak hal yang masih bisa gue oprek-oprek lagi. Paling sama ini ya guys ya, radiator ya, gue masih agak insecure karena radiatornya masih pakai radiator standar. Gue mau pakai yang full aluminium Koyorat ya biasanya. Cuman barangnya itu katanya di mana-mana habis guys. Gue nanya di Surabaya habis, Jakarta habis, Semarang gue nggak tahu, kemarin sempat ada yang bilang ada, cuman gue nggak tahu juga kalau di mana-mana habis begini pasti kan pada ngincar barang itu. Itu sih paling. Jadi gue tarik dikit lagi nih, lihat nih cumi-cuminya di belakang. Kan parah guys kalau begitu. Untung lagi kosong kan. Nah begitu, jadi apa namanya, ya itu aja sih yang bisa gue bagiin. Paling kalau misalkan kalian ada yang punya info barang Koyorat, boleh sih di info yang full aluminium, di komen aja guys, atau di DM ke gue, boleh. Thank you banget loh kalau misalkan ada yang punya barang itu ternyata nyimpan gitu. Paling ya itu aja. Bantingan sih ya seperti biasa ya, mekanisme shock breaker makin lama makin sering kita pakai, makin ada bebannya, lama-lama pasti makin ngelentur dia punya apa namanya, main ininya kan, main dalamnya olinya segala macam kan udah pada muter mungkin ya. Kayak ya namanya mekanisme suspensi biasanya begitu ya, makin kita pakai pasti dari keras ada berubah sedikit pasti, karena dia elastis kan, main terus gitu. Ya paling begitu aja. Coba deh nanti gue kasih ini lagi, lihat lagi sekali lagi di luar, sekalian kita bikin closing. Oke, ciao. Nah guys, jadi ya begitulah kurang lebihnya rasa impresinya pakai dari Innova Reborn kita. Project diesel beneran kita ya. Kalau GR kemarin masih stanky, ini ya setengah lah, belum nyebur banget. Gimana menurut kalian? Apalagi yang harus gue perlu upgrade? Cuman kayaknya sih buat mesin sih udah lebih daripada cukup. Pengereman juga
So far sih aman-aman aja. Sama suspensi yang pasti udah ajib banget, stabilizernya pol, enak banget sih, gue udah pede banget buat main pakai ini akhirnya. Ya itu aja sih paling yang bisa gue kasih lihat ke kalian. Gimana menurut kalian, apa perlu audionya kita upgrade atau mungkin apa peredam ya kalau nggak salah ya katanya biar lebih enak, atau mungkin apa lagi? Lampu. Nah, yang kayak tadi gue bilang, apa lampu perlu juga kita upgrade? Menurut kalian mendingan kita custom atau kita pakai yang punya versi yang Q atau Venturernya gitu? Gimana, coba komen ya, jangan lupa guys. Sama paling interior ya, interior mungkin ya, karena ini udah mulai umur, kayaknya gue mau ganti dia punya trim dalamnya, kulit-kulitnya mau gue ganti sama mungkin antara wood panel atau karbon ya mungkin. Gimana? Coba komen ya, jangan lupa komen pokoknya gimana next project buat Innova kita nih. Pokoknya ya namanya anak baru di dunia perdieselan di mobil kayak gini, jangan lupa komen guys. Thank you banget yang udah support gue, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagram gue rg700_motovlog. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya. Gue rg700 cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.